اللهم ارحمنا بالقرآن. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjumpai anak-anak di rumah, Mister doakan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana anak-anak, sehat semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa, ya, bukan karena apa-apa, tapi karena keadaan yang memaksa kita tidak harus bertemu. Makanya ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, rajin cuci tangan dan jaga kesehatan untuk kebaikan kita semuanya. Baik anak-anak semuanya, minggu yang lalu Mister sudah menyampaikan, ya, melalui link email atau melalui drive, ya, berkaitan dengan pembelajaran kita, yaitu tentang kisah nabi-nabi pilihan dan Ashabul Kahfi. Dan hari ini Mister akan sedikit menyampaikan tentang materi tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita awali dengan melafalkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak semuanya, hari ini pembelajaran kita dari tempatnya masing-masing. Mesraan di rumah Mister, kalian juga menyimak, melihat dari rumah kalian masing-masing. Tidak mengapa, ini adalah pengalaman pertama mesraan dan juga pengalaman kalian belajar melalui link YouTube atau melalui online seperti ini. Alhamdulillah, kemarin sudah banyak yang masuk untuk tugas menceritakan kembali, ya. Luar biasa semangatnya anak-anak. Ada yang bercerita di kamar tidur, ada yang bercerita di ruang tamu, ada yang bercerita di depan rumah. Intinya Mister ucapkan terima kasih karena kalian sudah sebaik mungkin membuat atau melaksanakan tugas yang Mister sampaikan. Baik anak-anak semuanya, mari kita mulai saja. Mister mengulas tentang kisah nabi pilihan. Yang pertama adalah Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus, kalau mendengar Nabi Yunus, kalian yang ada dalam bayangannya adalah apa? Paus. Ya, betul. Ya, dengan paus. Ya. Jadi kurang lebihnya Nabi Yunus itu nabi yang merasa frustasi mungkin, ya, atau sudah tidak kuat lagi menghadapi kaumnya. Sehingga beliau meninggalkan kaumnya, kemudian dia naik perahu atau naik kapal, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata ada suatu situasi yang mengharuskan Nabi Yunus harus melemparkan dirinya ke dalam laut. Meskipun itu adalah salah satu bentuk hukuman oleh Allah, karena beliau telah meninggalkan umatnya sebelum umatnya mengikuti dirinya, atau sebelum Nabi Yunus diperintahkan untuk meninggalkannya. Mungkin kalau cerita bisa anak-anak lihat sendiri, ya. Tapi apa poinnya dari kisah Nabi Yunus itu? Poinnya adalah bahwa hikmah atau keteladanan yang bisa diambil, yang pertama adalah Nabi Yunus menceburkan ke laut itu salah satunya di samping sudah ketentuan Allah, atau karena undiannya Nabi Yunus harus melemparkan dirinya ke laut, bahwa itu juga adalah salah satu bentuk kemaslahatan. Andai kata tidak ada orang yang mau terjun ke dalam laut, ya, maka kemungkinan besar seluruh penumpang perahu itu akan tenggelam, karena
perahunya sudah oleng gitu. Kemudian yang kedua hikmahnya adalah atau poinnya adalah Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan di dalam perut paus itu, kemudian Nabi Yunus merasa menyesal mengapa dia meninggalkan umatnya dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Nah, di dalam perut paus itu kemudian Nabi Yunus berzikir, berdoa dan bertobat kepada Allah. Itu yang pertama tentang Nabi Yunus. Yang kedua yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang titik poinnya adalah yang mungkin secara usia sudah tua ya. Secara usia sudah tua dan belum diberi momongan, belum diberi putra atau anak. Tetapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha bisa membalikkan logika yang menurut akal tidak mungkin, Allah memungkinkan itu. Karena Nabi Zakaria itu rajin dan terus berdoa dan berusaha untuk meminta keturunannya, meminta putranya. Akhirnya Nabi Zakaria pun diberikan oleh Allah putra setelah dia berusaha dan berdoa. Jadi poinnya adalah apapun yang kalian anak-anak inginkan, anak-anak cita-citakan, maka iringilah dengan doa yang tulus kepada Allah dan dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal. Karena yang namanya takdir itu adalah ujung dari ikhtiar dan doa. Kemudian hikmah atau poin yang kedua adalah bahwa Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan yang Allah kehendaki. Sebagai contoh, ketika Maryam, salah satu anak angkatnya Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria pergi, maka Maryam ditinggal dan dikunci di dalam rumahnya. Tetapi setiap kali Nabi Zakaria pulang, Nabi Zakaria mendapati makanan atau rezeki dari Allah yang diberikan Allah kepada Maryam. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Yahya. Nabi Yahya dalam cerita tersebut hanya sekilas ya, tidak banyak. Mungkin anak-anak lebih lengkapnya bisa dibaca atau cari tambahan informasi, tapi pada poinnya adalah Yahya adalah salah seorang nabi yang berani melawan raja yang melanggar larangan Allah, yaitu pada waktu itu raja mau menikahi anak tirinya, padahal itu menurut aturan dalam agama itu dilarang. Karena raja mau tetap melaksanakan itu, akhirnya Nabi Zakaria pun melawan. Meskipun resikonya adalah, Nabi Yahya, meskipun resikonya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria pun akhirnya terbunuh karena dikejar oleh sang raja dan pasukannya. Kemudian poin yang kedua, hikmah dari teladanan dari Nabi Yahya adalah ketaatannya kepada ayahnya. Jadi Nabi Yahya selalu mengikuti perintah ayahnya. Kebetulan ayahnya Nabi Zakaria juga adalah seorang nabi. Jadi anak dan ayah sama-sama nabinya. Kemudian yang keempat adalah Nabi Isa. Mister pikir ini adalah nabi yang populer ceritanya, yang anak-anak mungkin sebelum materi ini juga sudah tahu sebelumnya, bahwa di mana salah satu potongan cerita ini ketika Nabi Isa bersembunyi, kemudian dicari oleh pasukan Romawi dan kemudian diketemukan gara-gara diberitahukan oleh salah satu pengikutnya, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menyampaikan kepada pasukan Romawi bahwa di sana ada orang yang dicari atau Nabi Isa. Tetapi Allah berkata lain. Allah kemudian mengangkat Nabi Isa dan menyerupakan wajah Yudas Iskariot itu seperti Nabi Isa, sehingga kemudian si pengkhianat itu atau Yudas Iskariot itu kemudian dihukum dengan cara disalib. Poin dari cerita ini adalah bahwa Allah akan selalu melindungi orang yang bertakwa, yaitu Nabi Isa. Dan poin yang kedua, ketika orang itu sudah bertakwa, sudah beriman kepada Allah, bukan berarti kemudian tidak diberikan cobaan, tidak diberikan ujian. Seperti para nabi-nabi itu, bukan berarti mereka sudah beriman, orang yang dekat dengan Allah, utusan Allah, tapi mereka juga tetap diberi cobaan. Mereka tetap diberikan ujian, yang mungkin ujiannya jauh lebih berat daripada kita manusia biasa. Kemudian yang terakhir adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda. Diceritakan ada 6 menteri dan 1 orang pengembala yang
melarikan diri karena mereka mempertahankan akidahnya, mereka mempertahankan keyakinannya untuk selalu menyembah kepada Allah. Tetapi sang raja adalah seorang penyembah berhala. Akhirnya 6-7 orang plus anjing itu ya, plus anjing yang bernama Kitmir itu kemudian dikejar-kejar sampai kemudian saking lelah dan capeknya tertidur di dalam gua. Tertidur di dalam gua, kemudian mereka terbangun, mereka seolah-olah berkata, aku baru sehari tidur di sini. Ada yang mengatakan sepertinya baru setengah hari. Ada yang mengatakan baru 2-3 jam. Namun ternyata mereka telah tertidur selama kurang lebih 309 tahun Hijriah dan 300 tahun Masehi. Nah, apa hikmah dari kisah Ashabul Kahfi ini? Bahwa hikmah yang pertama adalah, atau keteladanan atau hikmah yang pertama adalah bahwa kita selalu berdoa, semoga kita senantiasa bisa menjaga akidah kepercayaan kita untuk selalu menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Itu yang pertama, seperti Ashabul Kahfi. Yang kedua, bahwa Allah itu maha kuasa, maha bisa melakukan apapun yang secara akal, secara logika manusia tidak mampu melakukannya. Buktinya apa? Buktinya adalah Allah bisa menidurkan Ashabul Kahfi selama 300 atau 309 tahun. Dalam surat apa kira-kira? Ya, Ashabul Kahfi dijelaskan, diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Nah, demikian anak-anak kurang lebihnya, menjumpai anak-anak di rumah, ya, itu yang bisa Mister sampaikan. Sekali lagi, jangan lupa setelah kalian tonton video ini, kalian kerjakan tugas yang Mister berikan. Tugasnya ada di mana? Tugasnya ada di link deskripsi di bawah ini. Kemudian mengakhiri perjumpaan kali ini, Mister sampaikan dalam situasi seperti ini, selain kita mengikuti anjuran pemerintah adalah berbanyak doa. Salah satu doa yang dianjurkan adalah dengan doa yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Coba ditirukan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Demikian dari Misraan. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak pas. Selamat belajar di rumah, tetap di rumah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit corona dan penyakit-penyakit lainnya, termasuk penyakit malas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.